Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalin, saya Davin Amizar Setiawan dari Teknik Komputer 23 dengan NPM 23062671145. Di sini akan menjelaskan laporan proyek untuk game RPG, yaitu game Flappy Quest. Di mana kita di sini menambahkan fitur tambahannya. Oke. Mungkin pendahuluannya ini adalah game RPG yang berbasis command line, terus kemudian dikembangkan eh, berdasarkan konsep OOP. Nah, ini mengembangkan implementasi fitur-fitur dasar dalam game RPG berbasis command line. Oke. Mungkin langsung lanjut ke deskripsi game ya. Deskripsi game ini Flappy Quest ini adalah game dua dimensi berbasis RPG yang menggabungkan elemen-elemen Endless Runner dan Skybound Shooter, di mana pemain ini menggantikan burung yang terbang melalui berbagai rintangan dan musuh untuk mencapai tujuan akhir. Alur ceritanya jadi pemain ini berperan sebagai burung muda yang terpisah dari ibunya dan harus melewati berbagai rintangan serta mengalahkan musuh-musuh untuk menemukan ibunya. Kemudian di gameplay intinya jadi pemain ini menghindari berbagai rintangan lah untuk dan melawan musuh menggunakan senjata yang dapat di-upgrade. Nah, kemudian pemain juga bisa mengumpulkan koin untuk memperkuat persenjataan dan power ups untuk membantu bertahan hidup. Mekanikanya gimana? Mekanikanya karakter ini bergeraknya secara horizontal, kemudian pemain itu hanya bisa mengontrol burung secara vertikal. Jadi untuk menghindari obstacle-obstacle atau musuh-musuh itu bergeraknya secara vertikal doang. Kemudian interaksinya dengan musuh melalui pertarungan dan mengumpulkan item yang akan membantu dalam permainan. Oke, kita masuk ke fitur tambahan. Jadi ada beberapa fitur tambahan. Salah satunya adalah boss battle. Nah, oke, setelah kita melihat foundationnya, kemudian kita membuat fitur-fitur tambahan ini. Oke. Pertama kita di sini ada beberapa variabel, yaitu ada health, move speed, dan damage. Dimana ini health ini untuk dimana semua variabel ini untuk bosnya. Jadi health-nya ada 200, kemudian movement speed ada sekian, 50 F, kemudian damage-nya ada 30 untuk damage ke playernya. Oke, di ready ini mengatur bos untuk spawn gitu. Jadi jikalau misalnya bosnya siap untuk di spawn, maka uh, void ready ini yang akan dipanggil. Kemudian take damage ini untuk memberikan si bosnya ini damage. Jadi dari yang health-nya 200 itu kalau misalnya ke-detect si playernya nyerang, maka bosnya akan berkurang health-nya. Kita lanjut ke bawah. Oke, selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Mardika dengan NPM 23062670006. Nah, berikutnya kita ada menambahkan fitur high score. Nah, dalam fitur ini pertama ada deklarasi variabel, ada yang pada ekspornya ada skor per enemy itu jumlah skor yang ditambahkan setiap kali pemain mengalahkan musuh. Terus ada skor per distance. Kemudian ada variabel score untuk menyimpan skor total, distance traveled melacak total jarak yang ditempuh, dan player itu referensi ke node player yang mewakili pemain atau playernya dalam game. Berikutnya ada method ready. Nah, ini fungsinya untuk nanti akan dipanggil saat node pertama kali dimuat dalam scene. Jadi ini mengambil referensi node player dalam scene menggunakan get node. Nah, ini digunakan untuk mengakses informasi pemain seperti kecepatan atau linear velocity-nya. Terus berikutnya ada method proses. Di sini dipanggil setiap frame, jadi secara berkala bergantung pada frame rate-nya. Kita ada bagian delta-nya, waktu yang berlalu sejak frame terakhir. Ini dalam satuan detik. Berikutnya ada logikanya, yaitu ada player linear velocity yang menghitung kecepatan pemain, linear velocity length dikali float delta ini menghitung jarak yang ditempuh pemain sejak frame terakhir. Berikutnya ada jarak yang ditambahkan ke distance travel, dan skor diperbarui berdasarkan jarak yang ditempuh menggunakan add score. Nah, berikutnya metode add score ini fungsi untuk menambahkan nilai amount ke variable score. Terus ada skor yang diperbarui dicetak ke konsol menggunakan GDPrint. Terus ada metode enemy defeat. Nah, dipanggil ketika pemain berhasil mengalahkan musuh. Jadi ini menambahkan skor sebesar nilai skor per enemy menggunakan add score. Nah, jadi kegunaan fitur ini untuk memberikan nilai skor berdasarkan performa pemain, mengukur keberhasilan pemain dalam permainan, dan dapat diintegrasikan dengan sistem UI scoreboard. Seperti itu.
Oke, selanjutnya saya jelaskan pertama-tama saya perkenalkan diri, saya Dava Bagustiananto dari Teknik Komputer dengan nomor NPM 23062500756. Selanjutnya, fitur tambahan yang ditambahkan yaitu Coin and Upgrade, yaitu, pemain dapat mengumpulkan koin yang digunakan untuk meng-upgrade persenjataan dan atribut karakter. Di kode ini terdapat, properti coin value yang gunanya untuk menentukan nilai koin. Kita menggunakan export agar nilai ini dapat diubah langsung di editor Godot. Selanjutnya ada sinyal coin collected, yaitu sinyal ini akan dikirim ketika pemain mengambil koin dan memberitahukan game bahwa nilai tertentu telah dikumpulkan. Selanjutnya ada metode ready, yaitu kita menghubungkan sinyal body entered ke metode on body entered, sehingga ketika ada objek yang masuk ke area koin, metode ini akan dipanggil. Selanjutnya ada logika di on body entered. Jika objek yang masuk adalah pemain, sinyal coin collected akan dikirimkan dengan nilai koin. Kemudian koin dihapus dari dunia menggunakan queue free. Selanjutnya ada fungsi power up. Di sini di kode ini terdapat properti power up type dan duration. Power type menentukan jenis efek seperti invincibility atau speed boost, sedangkan duration menentukan berapa lama efek berlangsung. Selanjutnya ada logika di on body entered. Jika pemain menyentuh power up, metode activate power up pada pemain dipanggil dengan tipe dan durasi power up. Setelah itu power up dihapus dari dunia. Di sini fungsinya itu saat pemain menyentuh koin akan hilang dan nilai ditambahkan. Dan saat pemain menyentuh power up, efek aktif seperti invincibility atau speed boost akan muncul. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Faris Hori dari Teknik Komputer 2023 dengan NPM 230611370. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dynamic background, yaitu selanjutnya. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan, fungsi dari dynamic background ini sendiri itu memberikan variasi visual dengan latar belakang yang bergerak. Jadi kayak misalkan dia ganti ke event atau ganti ke boss battle dan lain-lain gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa variabel itu kayak misalkan background ini fungsinya itu untuk menyimpan daftar tekstur latar belakang yang tersedia. Lalu ada current background, itu fungsinya untuk menyimpan indeks latar belakang aktif. Lalu ada sprite juga, itu adalah node yang digunakan untuk menggambar latar belakang. Nah, lalu ada method ready di sini. Nah, itu dipanggil saat node dimasukkan ke dalam scene. Nah, fungsinya untuk mengambil node sprite dan menetapkan tekstur awal di daftar backgrounds. Lalu ada method change background. Nah, change background di sini itu untuk mengubah indeks ke latar belakang berikutnya menggunakan operasi modulus untuk menjaga agar indeks tetap dalam batas array. Lalu, dan untuk mengatur tekstur sprite dengan tekstur baru dari backgrounds. Dan integrasi sendiri itu memanggil change background saat event tertentu terjadi, seperti memulai boss battle yang telah saya jelaskan sebelumnya. Oke, next-nya itu ada GUI. Nah, GUI sendiri di sini itu seperti deskripsinya itu adalah untuk menampilkan informasi tentang karakter pemain seperti health, scene, dan coins. Nah, di sini terdapat beberapa variabel. Itu seperti ada score label, itu fungsinya untuk menampilkan skor pemain. Lalu ada coin label, itu untuk menampilkan jumlah koin yang dikumpulkan. Ada hard bar, itu untuk menampilkan jumlah nyawa pemain dengan visual berbasis progress bar. Lalu ada method ready, nah itu dipanggil saat node dimasukkan ke dalam scene dan berfungsi untuk mengambil node GUI yang sudah saya jelaskan sebelumnya dari hierarki scene. Lalu ada metode update score, itu untuk memperbarui teks pada label score label dengan nilai skor terbaru. Lalu ada update coin, sama seperti update score sebelumnya, tapi untuk koin yaitu pada label coin label. Dan ada update hearts, itu untuk mengatur nilai pada hardbar untuk menceritakan jumlah nyawa pemain yang tersisa. Nah, berikutnya itu ada UML-nya. Berikut adalah UML yang sudah dibuat berdasarkan fundamental dari kelompok yang sudah dibuat oleh kelompok 9. Berikutnya adalah kesimpulan. Nah, fitur tambahan yang ditambahkan telah meningkatkan pengalaman bermain dengan memberikan variasi gameplay dan meningkatkan kompleksitas pertarungan. Implementasi sistem boss battle dan high score memberikan tantangan yang lebih besar kepada pemain. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.